generasi muda sekarang bahkan jangankan sowan, lupa dengan sejarah itu sendiri sudah sangat apa ya istilahnya di masyarakat itu sudah lupa dengan sejarah bangsanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya sobat album? Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Dan semoga kita semua terhindar dari segala macam penyakit ya Bang di masa pandemi ya. ini. Oke sobat album, sudah lama kita tidak SOS santai obrolin sejarah. Jadi kita bahas sejarah santai lah, ngobrolin sejarah santai. Sekarang maaf ya kalau ada suara soalnya pinggir jalan Bang. Iya, ini tempatnya di pinggir jalan soalnya. Ya. Jadi untuk sobat album di samping saya sekarang ada Bang Yohanes Meor ya. Ya, betul. Perkenalkan diri dulu aja Bang Yano yang perkenalkan diri dulu. Terima kasih Pak pendiri album sejarah. Jangan pendiri. Saya kenalkan diri ya. Mungkin pernah saya dengan teman-teman sudah pernah sebelumnya ya di album sejarah juga live streaming di Instagramnya. Saya Yano. Jadi saya dari timur ya, teman-teman mungkin lihat dari face-nya saya sendiri. Dari logatnya. Dari logat juga mungkin ya teman-teman bisa tahu. Jadi saya perkenalan singkat gitu aja Bang. Saya sekarang sudah netap di Jawa, di Blitar, Jawa Timur. Di Blitar ya Bang, udah berapa lama sih? Udah 11 tahun. Oke, luar biasa. Iya. Jadi gini, Bang Yano ini kan panggilannya. Bang Yano ini juga beberapa waktu lalu itu juga pernah mengikuti kegiatan bersama veteran RI ya Bang? Iya, betul. Mungkin kurang lebih sekitar berapa kali ya Bang Yano ikut? 3 kali kalau nggak salah ya? Iya, sekitar 3 kali ya 3 kali. Nah, Bang Yano ini sendiri juga sebenarnya dari ketua album sejarah sendiri, album sejarah Indonesia di komunitas album sejarah sebagai ketua. Dan memang jarang muncul karena sekarang sibuk ya Bang, sibuk saya sekarang. Sibuk nganggur. Jadi untuk sobat album saya sekarang ada di AM Geprek Nasional ya Bang. Ya betul ya. Salah satu usahanya dari Bang Yano. Jadi untuk sobat album yang Blitar sekitarnya monggo silakan mampir mau cerita tentang sejarah politik. Nah ketemu ownernya nanti. Tapi jangan ngomong perang Rusia sama Ukraina ya. Jauh itu. Jauh itu ya. Kita bahas sejarah bangsa kita sendiri aja. Benar. Jadi gini Bang, saya ini pertanyaan umum yang sering saya tanyakan nih Bang. Ya. Tapi kan nggak pernah kerekam kamera. Betul. Saya kan kalau diskusi kan di balik kamera ya kan sama sampean. Betul. Dengan kunjungan ke veteran ini sebenarnya penting apa nggak sih Bang? Kalau saya secara pribadi itu sangat penting ya. Iya, kenapa sangat penting? Karena yang pertama perlu diketahui bahwa kita itu generasi penerus bangsa ya. Karena kita masih muda, kita harus sowan juga ke para pendahulu yang berjuang mati-matian demi negara ini merdeka ya Bang ya. Jadi kalau bisa kita sowan ke mereka itu jangan apa ya istilahnya itu jangan bosan dan jangan sungkan. Karena apa? Pengalaman saya secara pribadi itu kita ke sana itu mereka sangat antusias ya. Bagaimana ketika kita berkunjung dan mereka merasa senang dan mereka merasa bangga dan banyak ilmu yang mereka berikan kepada kita. Kadang di situ saya juga sadar bahwa perjuangan mereka dulu berat ya. Nah, sekarang kita hanya mau sowan ke mereka, mengucapkan terima kasih, itu kok sulit dan jarang Bang Ruli ya. Saya lihat generasi muda sekarang bahkan jangankan sowan, lupa dengan sejarah itu sendiri sudah sangat apa ya istilahnya di masyarakat itu sudah lupa dengan sejarah bangsanya sendiri. Malah yang mereka pakai itu mulai yang tren sekarang itu bagaimana mereka menciptakan sesuatu konten yang istilahnya itu budaya luar, tapi
diterapkan di bangsa kita. Nggak ada salahnya kalau itu hal positif sih. Ya. Tapi kalau memang apa ya istilahnya kayak kurang apa ya Bang? ya kalau bisa yang kita angkat itu sejarah bangsa kita sendiri. Dan Bung Karno pernah mengatakan bahwa jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau istilahnya jas merah ya. Ya. Jadi ya kalau bisa kita generasi penerus ini ya, Bang, jangan sampai melupakan sejarah karena berawal dari sejarah itu kita bisa tahu masa kelam bangsa ini. Jadi seperti itu Bang. Seperti kita juga ketika kita sowan ke veteran ini kan kita memposisikan kita itu sebenarnya sebagai cucu yang sowan gitu ya Bang. Betul, ya. Nah, dari situ aja, dari ekspresi mereka aja seneng gitu. Sangat bahagia mereka ketika dikunjung, bahkan tidak ada ikatan secara biologis, tapi menurut mereka ketika kita berkunjung itu, kita itu yang pertama saudara dalam kemanusiaan, yang kedua itu saudara secara ideologi Bang. Benar-benar. Karena apa? Mereka merasa bangga ketika ada anak muda yang sowan ke mereka dan mereka menceritakan sejarah sebetulnya seperti ini sejarahnya. Makanya teman-teman nanti kalau mau nonton konten-kontennya album sejarah itu melihat bagaimana sejarah yang secara real dan nyata yang mereka ceritakan. Benar. Jadi seperti itu. Makanya kalau ada, mohon maaf ya, ada netizen atau apa yang mungkin nggak pernah melihat kontennya album sejarah, tiba-tiba memuat satu konten yang istilahnya viral, tiba-tiba komentar lain sebagainya, ya saran saya secara pribadi ya, teman-teman lihat, scroll video-video berikutnya sebelumnya itu nonton bagaimana perjalanan album sejarah ya, bagaimana cerita perjuangan dari para veteran, terutama di Jawa Timur ini ya Bang ya. Iya, di Blitar. Tapi memang sementara masih di Blitar ya Bang? Ya, karena memang keterbatasan itu tadi, ketika banyak sebenarnya yang antusias kalau tidak salah saya lihat Bang. Cuman mereka ini antusiasnya itu di media sosial Bang. Orang itu untuk praktek langsung dengan apa yang mereka mau itu ya kayaknya sulit. Mereka pinginnya, aku pingin gabung atau mungkin dari Sabang atau dari luar pulau ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang di luar Jawa ya. Kalau orang teman-teman di luar Jawa itu sebutnya itu luar pulau ya. Padahal teman-teman juga di pulau itu ya, tapi biasanya kita di Jawa ini sebutnya luar pulau. Kalau untuk teman-teman di Papua, Kalimantan, NTT, Flores dan lain sebagainya, di Sumatera ya. Jadi sebenarnya antusiasnya banyak Bang itu. Anak muda. Cuman keterbatasan kita masih untuk bagaimana menjangkau mereka. Ya, kita memang secara jujur aja ya, keterbatasan kita memang. Dan juga kita pure tidak ada maksudnya ya berdiri sendiri gitu loh Bang. Ya, independen. Memang niat kita sebagai generasi muda. Ya, betul. Ingin mengangkat cerita veteran. Sebenarnya aku pengen Bang sowan ke veteran yang di luar Blitar, mungkin di mana kayak sebenarnya banyak itu Bang. Banyak. Tapi ya memang waktunya masih belum. Pertama itu kita pun juga masih sendiri istilahnya kayak gitu loh. Iya betul. Nah menurut Bang Yano sendiri kalau semisal ada dari sobat album nih ya pengen membuat YouTube atau apalah konten yang mengangkat tentang veteran itu menurut sampean ya gimana Bang? Maksudnya kita mereka ya. Mereka mau membuat ya. Nah, sama kayak kita istilahnya. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi gini Bang, segala sesuatu ya berkaitan dengan sejarah, siapapun ya anak muda yang mengangkat sejarah, yang penting itu hal positif ya, monggo-monggo aja atau silakan saja ya. Jadi kita tidak istilahnya, tapi malah kita seneng istilahnya ketika ada semakin banyak anak muda membuat konten tentang sejarah dan semakin banyak juga ilmu pengetahuan yang kita dapat kan gitu ya Bang ya. Iya. Kalau saya seperti itu sih. Saya pun juga setuju Bang. Di sini juga saya malah senang gitu loh. Kayak malah makin banyak yang mencontoh kita kayak gitu. Ya betul. Gini sebenarnya sejarah itu lebih valid lagi memang ke pelaku sejarah Bang. Iya betul. Ke lebih validnya, istilahnya sejarah nyatanya itu ya betul. Karena mereka yang mengalami, yang menjalani, tetapi ya itu karena album sejarah fokusnya di zaman perjuangan Belanda melawan Belanda. Untuk sementara ini memang veteran kemerdekaan kayak gitu. Betul.
Terus tambah lagi Bang berkaitan dengan bagaimana sejarah itu yang dibukukan dengan yang kita kerjakan sekarang, terjun langsung ke veteran-veteran. Mohon maaf ya, ada beberapa pandangan lain ya di luar sana mungkin terkait dengan apa yang kita angkatkan video-videonya dari veteran. Mungkin ada yang mengatakan, loh kok beda ya dengan ini. Jadi kita yang angkat ya di album sejarah ini realita yang mereka ceritakan itu pelakunya, pelaku sejarah. Jadi tidak bermaksud untuk kontradiksi dengan baik itu pengarang buku sejarah atau apa namanya ahli sejarah atau enggak. Jadi karena ada beberapa di media sosial mereka pernah berkomentar, saya pernah baca itu, kok cerita yang di sini dengan yang ada di buku kok beda ya? Ada yang seperti itu. Tidak ada beda ya. Maksudnya itu kita di sini mengangkat realnya, nyatanya yang mereka ceritakan. Jadi kita mengangkat itu. Jadi tidak ada, dan sekali lagi kita ini adalah independen. Jadi tidak ada istilahnya itu di belakang kita ada orang ahli yang istilahnya itu atau dia dari politik atau apa, enggak. Jadi kita benar-benar bagaimana kita mengangkat sejarah secara nyata dari para veteran. Jadi seperti itu supaya penonton semua yang di album sejarah ini bisa menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah. Bener Bang. Jadi seperti itu. Ya memang kalau untuk kondisi veteran di Blitar khususnya ya Bang, itu masih lumayan masih terurus lah dari pemerintah ya selama kita kunjungan kemarin gitu loh Bang. Jadi untuk kota kalau nggak salah masih ya, kabupaten itu ada beberapa, kalau saya secara apa ya, dari pemerintah itu memang sudah ada bantuan segala macam, cuman dalam bentuk bingkisan apresiasi setiap apa itu masih kurang ya. Jadi kalau bisa ya kita hanya sarankan aja dari kita ya, dari teman-teman album sejarah, kalau bisa ini terutama pemerintah kota, kabupaten, dimanapun berada ya, bukan hanya di Blitar, tolong apa ya istilahnya, jangan lupa lah istilahnya bagaimana perjuangan mereka sehingga kita bisa ya sebebas ini sekarang kan gitu. Kalau bisa ada bingkisan 17-an Agustus, ada bingkisan apa setiap bulan untuk mereka. Jadi kalau untuk uang apa ya istilahnya itu uang, udah nah itu memang sudah ada sendiri. Cuman melihat kebutuhan mereka juga, karena mohon maaf ya, semua veteran itu usianya sudah di atas, dan mereka mohon maaf bukan hanya butuh uang yang dikasih itu, tapi pengobatannya dan lain sebagainya itu karena mereka sudah sepuh. Jadi banyak sedikit-sedikit masuk angin, sedikit-sedikit lain-lain. Jadi itu yang perlu dilihatkan sama pemerintah. Terus akses mereka untuk kesehatan, kalau bisa, ini hanya masukan dari saya Bang, kalau bisa ya pemerintah kota atau kabupaten dimanapun berada di seluruh Indonesia ataupun pemerintah pusat, saya sarankan terutama sekarang eranya Pak Jokowi, kalau bisa ada fasilitas khusus untuk veteran, istilahnya terutama jangkauan kesehatannya. Kalau bisa itu Bang. Contoh ya, ini hanya masukan dari kita ya. Kalau sekarang kan ada yang namanya BPJS. Ya, kalau bisa khusus untuk veteran ya, untuk veteran mungkin ada ya BPJS veteran kah atau apakah istilahnya, supaya nanti tanpa BPJS-nya mereka itu, tanpa mereka apa ya, cicilan setiap bulan itu apa namanya itu, premi setiap bulan itu, tanpa premi pun mereka tetap bisa menggunakan BPJS. Kalau dulu ada namanya jam sostek ya, jaminan sosial ya dan kesehatan itu. Kalau bisa itu untuk veteran, karena yang saya ketemu ya Bang ya, itu di Blitar ini terutama di kabupaten itu yang saya lihat, saya miris melihat pejuang-pejuang dulu itu. Bahkan maksudnya mirisnya itu kehidupan mereka kadang jauh dari layak ya. Jadi itu ya saya ya secara pribadi ya saya merasa menangis juga melihatnya, kok mereka seperti ini padahal mereka dulu mati-matian ya. Itu sih saran dari saya aja, dari kita mungkin kedepannya lebih diperhatikan aja. Nah, walaupun memang sudah diperhatikan, tapi jauh lebih diperhatikan. Betul. Nah, kayak kemarin yang contohnya, saya kan sering di album sejarah ini kayak menampilkan dokumenter veteran-veteran Belanda ya. Justru malah kalau veteran-veteran di luar negeri itu malah lebih di spesial. Betul, iya. Ya itu loh salah satu motivasi kita untuk mengangkat veteran.
Sehingga apa ya istilah kembali tadi itu sudah diapresiasi sama pemerintah sekarang. Sudah. Ya kita mengakui itu sudah. Cuman kalau bisa ya lebih diperhatikan lagi terkait dengan itu, karena kita turun juga, kita kasih bingkisan untuk mereka juga, itu hanya bingkisan makan 1 jam gitu. Jadi nggak ada apa-apa yang mereka, tetapi merekanya itu bahagianya luar biasa Pak ketika kita kunjungan seperti itu. Ya, ya itu tadi Bang, kayak rata-rata usianya udah 90 tahun ke atas, yang khusus veteran pejuang kemerdekaan loh ya. Ya betul. 90 tahun ke atas. Betul. Toh kita juga 5 tahun, 10 tahun lagi juga mungkin sisa mereka ini udah berkurang. Udah berkurang loh. Sekarang aja Karena udah sedikit. jangankan itu, yang kita kunjung aja dalam 1 tahun ini sudah berapa orang yang sudah nggak ada, itu loh yang harus kita hafal. Paling tidak di akhir hayat mereka ini ada apresiasi lah untuk mereka, terutama jaminan kesehatannya, karena itu yang lebih dipikirkan, kesehatannya. Apalagi di masa kondisi pandemi seperti ini, ya banyak apa ya istilahnya, banyak hal-hal yang memang istilah penyakitnya muncul, itu harus diperhatikan. Ya kalau dari saya secara pribadi ya itu sih Bang. Veteran. Jadi sebenarnya veteran ini memang ceritanya penting ya Bang, penting lah. Iya, ya di negara lain aja itu masih dipandang Bang, masih dipandang apa yang dimasukkan sama mereka itu masih dipandang di negara. Kadang aku ada berita veteran kok, jangan nggak di berita dulu ya. Kadang kan kita ngeliat berita di media sosial atau mana kan ada kondisi veteran yang kurang, yang wah miris sebenarnya ya. Kalau di Jawa ini masih lumayan Bang. Ya. Kalau sudah di luar Jawa itu rata-rata masih sangat jauh. Ya. Sangat jauh dari istilahnya pemerhatian itu, terutama dari pemerintah. Kalau secara saya lihat di sini masih, tapi saya nggak tahu. Ada beberapa teman netizen yang komentar itu, saya loh kakekku pejuang 45 loh, tapi kok nggak dapat apa-apa lah, itu yang harus diinikan. Iya, terus banyak. Nanti itu Bang, mungkin yang belum daftar di veteran itu mungkin kasih tahu juga Bang cara untuk ininya, atau menembus ke ketua veterannya atau apa Bang? Ya memang kalau untuk zaman sekarang itu memang agak susah juga Bang, agak karena sulit ya. Karena pastinya untuk pendaftaran veteran itu kan harus membutuhkan 2 saksi di masa perjuangannya Bang. Saksi hidupnya ya, iya, betul ya. Gitu. Apakah beliau ini beneran pernah berjuang, kan harus ada saksinya kayak gitu. Iya, Ini betul. agak susah juga sih. Tapi ada juga yang beliau ini sudah legowo kayak, lah nggak usah, nggak apa-apa. Iya, betul. Pernah kita nemuin Bang ya. Iya, itu yang kita mau ngurus itu nggak mau dia ya, betul. Pernah itu kita jadi untuk Sobat Album kita pernah ingin mengurus salah satu veteran. belum veteran. Oh ya, belum. Pernah berjuang juga tapi belum terdaftar ya. Tapi betul. ketika kita proses, kita pertemukan dengan ketua veteran, nah beliaunya ini nggak mau ya. Ya, karena dia istilahnya dia berjuang itu, dia bilang saya berjuang itu ikhlas untuk bangsa dan negara tanpa dia terima masa pensiunnya sekarang nggak ada. Nah itu loh anak muda, teman-teman yang masih usianya masih muda ya istilahnya masih, bukan hanya perjuangan mereka, kita nggak tahu bangsa kita ke depan seperti apa. Ini loh kita butuh sekarang ini anak muda. Memang. Jadi seperti itu. Dan berarti sebenarnya sejarah itu penting ya Bang? Sangat penting Mas. Jangankan apa ya istilahnya. Makanya itu kan dari dulu masuk kurikulum pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA itu sejarah itu sempat dulu ada wacana dari Kementerian Pendidikan ya. Saya tidak tahu era siapa itu yang pernah mau ini ya, tapi saya rasa itu tidak bisa karena itu sangat penting ya. Dan bahkan kalau bisa sejarah itu ada di kurikulum, bukan hanya apa ya, di tingkat semua perguruan tinggi pun masuk Pak itu. Kalau bisa, jangan hanya jurusan sejarah itu toh yang ini. Kalau bisa di semua jurusan Pak itu harus masukkan masukkan tentang ilmu sejarah ini. Kalau bisa, jadi di semua jurusan. Ya, karena sangat penting sekali. Gitu. Ya, sangat penting Bang. Makanya negara-negara luar yang maju itu sebenarnya menghargai dari sejarah masa lalu mereka. Iya, betul. Mereka itu berkaca pada, mereka flashback, melihat ke belakang. Oh, seperti inilah sejarah negara kita. Jadi mereka itu cinta terhadap suatu negara itu karena melihat sejarahnya. Makanya orang sekarang, mohon maaf ya, akhir-akhir ini saya lihat di media sosial banyak sekali budaya-budaya asing, baik itu budaya barat, budaya timur tengah yang masuk ke Indonesia, dan itu
itu dijadikan apa ya istilahnya mereka sebagai budayanya, dan mereka mau memaksakan budaya itu terap di sini, dan mereka tidak menghargai dan tidak toleransi terhadap budaya yang ada. Jadi itu loh Bang, makanya nanti ke depan Indonesia ini Pak, kalau misalnya semakin sedikit orang mencintai budaya bangsanya sendiri, terutama sejarah, mereka tidak melihat sejarah, mereka akan sulit Pak, negara ini akan sulit juga untuk maju, dan rasa cinta terhadap tanah airnya itu sedikit, karena mereka tidak sadar, oh perjuangan zaman dulu itu ternyata sulit sekali, karena mereka tidak belajar sejarah, jadi seperti itu. Benar. Tapi kalau mereka belajar sejarah, mereka akan merasa cinta terhadap sejarah itu, oh melihat perjuangan, oh ternyata susah ya zaman dulu berjuangnya ini. Maka mereka ada rasa cinta terhadap tanah airnya. Jadi gitu sih menurut saya Bang. Benar banget. Ya memang apalagi di zaman-zaman milenial seperti ini, aku terkadang juga baca-baca media sosial kayak kurang menghargai sejarah itu ya memang, aduh, Ngeri Pak. miris. Iya, miris sekali saya lihat juga. Terutama ada banyak netizen yang terkait dengan, ya kita nggak mempermasalahkan ya. Di album sejarah tidak mempermasalahkan siapapun yang berkomentar, tapi etika kita sebagai anak bangsa itu. Makanya kan Indonesia ini dari dulu sebenarnya bangsa yang paling sopan sebenarnya. Benar. Bagaimana dia tutur kata, sopan santun. Tetapi belakangan ini Pak, orang istilahnya sopan santun, tata krama itu sudah mulai hilang. Bahkan gaya di media sosial kita itu bahkan brutal Pak. Pernah saya dirilis salah satu jurnal di Amerika, saya lihat rilis, Indonesia dulu itu sopan santun Pak, sekarang netizen paling brutal. Dan bahkan mohon maaf ya, bisa suatu kebijakan, ya mohon maaf, entah itu dari pemerintah, legislatif atau yang lain-lain, bisa dia mengambil keputusan itu melalui berdasarkan netizen Pak. Loh, netizen itu kita tidak tahu Pak. Istilahnya itu mengikuti survei Mas. Ya Bang ya, mengikuti survei. Survei mengatakan ini, ikut ke situ. Mereka tidak tahu survei yang peserta survei ini loh, dia bisa lagi mabuk, lagi bangun tidur, tidak sadarkan diri, tapi mereka bisa menghitung di situ Pak. Itulah sulitnya sekarang nanti ke depan. Ya mungkin aja, semoga aja nanti bangsa kita, generasi kita itu lebih baik ya Bang. Ya, betul. Dari ya memang menuju 2045. 100 tahun. Ya betul. Berarti banyak aja cobaan. Memang banyak cobaan memang yang harus kita ini. Tapi di pundak kita Bang, terutama anak muda ini ke depan, bahwa kita benar kata Soekarno dulu, pendiri bangsa. Dia pernah mengatakan, saya itu lebih mudah ya mengusir penjajah dari negara ini ya, daripada kamu nanti itu berkelahi sesama saudaramu sendiri di dalam. Ayo memang kenyataannya sekarang itu benar. Founding father kita sudah mengatakan seperti itu, terbukti Pak sekarang. Bagaimana kita berdebat sekarang itu, ada berdebat yang tidak rasional menurut saya, terutama yang baru masuk di dunia politik, anak-anak muda yang tampil di media-media itu, mereka berdebat sudah tidak apa ya istilahnya profesional ketika berdebat. Malah yang mereka serang itu secara pribadi. Habis itu yang mereka kritik itu loh, tidak mikir secara logis, tapi mengkritik secara nafsunya. Jadi mereka melihat, contoh ada beberapa konten album sejarah, mereka melihat kontennya nggak secara utuh, mereka hanya sepotong-sepotong melihatnya, habis itu komennya itu sudah nggak karu-karuan. Ya karena, tapi ya kita tidak ini, cuman kita sayangkan aja kok ada ya masih yang seperti itu. Tapi banyak kok. Ini album sejarah menuju 100.000 ya nanti ya subscribe ya. Jadi masih banyak kok pendukung album sejarah yang mengangkat apa yang kita kerjakan, mengangkat sejarah itu memang diapresiasi. Kita melihat dari banyak teman-teman yang nonton ini, mereka mengapresiasi sejarah. Saran kita nanti ke depan ya, semakin banyak anak muda yang gabung sejarah ya. Dari manapun Pak, kita tidak bisa memandang, terserah dia dari ilmu kesehatan, terserah dia dari mekanik, terserah dia dari apapun itu bidangnya, pekerjaannya, ya monggo bisa gabung ke teman-teman di album sejarah, belajar bersama di album sejarah, silakan bisa. Cuman karena kita jujur masih keterbatasan, terutama bagaimana menjangkau teman-teman yang di luar pulau ya masih belum. Banyak sebenarnya permintaannya Bang ya. Lah ya banyak sekali itu saya lihat. Cuman ya bagaimanapun ya tetap ya teman-teman nunggu aja, sabar aja ya. Sabar. Tapi support terus aja. Support terus album sejarah ini supaya nanti semakin membesar, supaya kita juga akan
bukan mengepak sayap ya. Aduh, dalam. Kita akan terbang aja, jangan ngepak, tapi terbang aja ke seluruh Indonesia. Bagaimana Siap. mengangkat sejarah dari seluruh Indonesia. Jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa Bang, kalau misalnya ada yang mau ngirim konten ke kita, kalau memang itu valid, kita ini bisa ya, kita angkat di album sejarah ya. Bener Bang, bener. Kalau semisal mungkin tetangga atau mungkin dari keluarganya, terutama misal veteran atau apa ya, Betul. kirim aja videonya, mungkin nanti kita upload kok. Ya, Dan itu betul. juga nanti kita apresiasikan untuk beliaunya ini. Iya, betul. Nggak mungkin kita diamkan atau biarkan itu, enggak. Iya, Pasti betul. kita apresiasikan. Betul. Mungkin dari yang ngirim ataupun dari beliaunya, dari veteran tersebut, keluarganya kayak gitu. Iya, betul. Jadi di sini saya mengambil keputusan, kesimpulan, memang kunjungan ke veteran itu sangat-sangat penting, Iya. terutama di zaman sekarang. Ada yang mendokumentasikan, ada yang mengamatikan kisah perjuangan beliau ini. Dan kedua, anak-anak sekarang, generasi sekarang juga harus lebih cinta sama sejarah bangsanya sendiri. Iya, iya, betul. Menghargai sejarahnya. Ya, kalaupun memang nggak semua orang itu kan tahu akan sejarah ya Bang. Iya, betul. Iya kan? Nggak ahli dalam sejarah, saya pun juga nggak ahli, Bang Yano juga nggak ahli. Tapi kita kan suka gitu. Iya, betul. Suka kan. Ya mungkin kita main ke ada waktu main ke tempat-tempat bersejarah kayak gitu. Veteran ya, betul. Menghargai juga kayak gitu. Betul. Kayak sowan atau berkunjung lah ya. Maksudnya ke tempat lokasi wisata yang bersejarah. Betul, kayak bersejarah. Gitu. Ya terus kalau ada tempat-tempat sejarah yang kurang diperhatikan ini ya itu urusan. Ya, jadi itu nanti mungkin bisa dibuat video, album sejarah bisa ngangkat. Syukur-syukur kalau misalnya pemerintahnya melihat. Ya, maksudnya itu Iya. ketika ada sesuatu yang memang itu ada tempat sejarah yang memang terbengkalai atau tidak terurus, itu dibuat video. Mungkin nanti kalau kita lihat, kita cek bener adanya seperti itu, ya mungkin teman-teman dari album sejarah bisa ngangkat videonya. Semoga nanti, karena saya rasa dari pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, sudah mengunjungi channel album sejarah, pasti mereka akan melihat bagaimana konten-konten yang ada, terutama video dari teman-teman itu tadi. Ada veteran yang mungkin lagi kondisinya seperti apa, itu di video diangkat di sini. Bisa. Istilahnya, karena mohon maaf ya, sekarang itu kebijakan ya Bang ya, viral dulu baru melaksanakan Bang. Kalau itu tidak viral, Ya nggak diapa-apain Pak. Nah, itu ya mohon maaf ya, ini lucu. Kenyataannya memang seperti itu. hukum Indonesia kadang gitu, harus di viral dulu baru diperhatikan. Setelah itu ya harus diviralkan lagi. Jadi ya itu harus butuh bantuan support dari teman-teman, terutama teman-teman yang menonton video di album sejarah ini. Gitu Bang. Ya oke lah, mungkin itu aja ya sobat album semuanya. Jadi semoga paham apa yang kita sampaikan ya. Ya, Maksud mungkin betul. kita seperti apa itu semoga paham. Dilihat dulu videonya baru komentar. Ya gitu ya. Jangan lihat wajah saya lalu komentar jelek terus. Nah, itu nggak mendukung namanya. Iya, gitu. Nanti daripada lama-lama, ini juga udah lama kita ngobrol, nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Ya. Lagian nanti juga Bang Yano habis ini juga masih sibuk ya Bang? Sibuk santai. Ya mungkin itu aja sobat album semuanya. Terima kasih yang sudah mensupport, mendukung channel album sejarah Indonesia ini. Semoga kita semuanya sehat selalu ya Bang. Siap, amin. Pandemi ini. Mohon maaf kata dan apa yang kita sampaikan jika ada salah ya. Betul. Kita juga manusia biasa. Mohon maaf. Betul, sebesar-besarnya. Bang Yano ada yang ingin disampaikan? Kalau saya secara pribadi nggak ada ya terkait dengan yang tadi kita sudah sampaikan. Makanya teman-teman, daripada kita buat kesimpulan, mereka nanti nonton langsung kesimpulan aja. Lebih baik nonton dari awal. Siap. Masuk, karena saya buat kesimpulan nanti orang langsung skip. Pindah ke kesimpulan. Ya, jadi Pintar seperti itu. Bang. Siap. Ya udah itu aja ya sobat album. Selamat sore di hari ini.
Selamat salam kita semua untuk warga pejuang dimanapun yang sedang menonton video ini. Untuk kalian semuanya Sobat Album, salam dari kami, dari pecinta sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.